Seandainya kita lakukan hal ini, saya yakin percaya Tuhan tetap memimpin kehidupan kita kok. Dengan berbagai macam cara. Morning Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap inspiratif mencari kehendak Tuhan pada hari ini, supaya kita akan selalu tetap dipimpin oleh Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan hari ini kita akan membaca dari 1 Tawarikh 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-29. Tetap setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Daud bukan hanya ahli dalam pemerintahan dan peperangan, dia juga membangun beberapa gedung. Dan salah satu kerinduannya adalah menyediakan tempat bagi tabut Allah. Keberhasilan Daud termasuk upaya berbagai pembangunan fisik, tidak membuat Daud mampu kekuasaan dan kehormatan. Daud memang pernah mengalami hal yang sangat pahit dan tidak menyenangkan dengan kematian Uza, kalau kita tadi kemarin perhatikan. Walau sempat marah, Daud segera menyadari kekeliruannya setelah ia berkonsultasi dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam upaya kedua kalinya memindahkan tabut perjanjian, ia mempersilahkan para imam dan orang Lewi sebagai orang-orang yang dipercaya Tuhan atas kemah suci dan perabotannya untuk mengatur kegiatan tersebut. Walau Daud paham mengenai siapa yang berhak untuk berurusan dengan tabut perjanjian Tuhan, tidak mengurangi tekadnya untuk merayakan Tuhan dengan musik, pujian, dan tarian, ayat 16 sampai dengan yang ke-28. Bahkan Daud sendiri melepaskan gengsi seorang raja dan tanpa malu ia menari-nari memuji Tuhan, ayat yang ke-29. Sikap Daud adalah sikap yang tulus walaupun menimbulkan keberatan Mikal, putri Saul yang menjadi istrinya. Daud menunjukkan diri sebagai pemimpin yang berjiwa besar. Ia mengenali batas-batas kepemimpinannya dan tidak mau melanggarnya. Tuhan mengangkat dia untuk menjadi pemimpin secara politik, bukan secara keagamaan. Urusan keagamaan adalah urusan para imam dan orang Lewi. Ya, Gutierrez, kalau kita boleh lihat di sini, bagaimana ya Daud itu luar biasa ya, dikritik oleh istrinya dan dia sadar kekeliruannya ketika memindahkan tabut perjanjian Tuhan itu bukan tugasnya dia, itu adalah tugasnya para imam dan orang Lewi. Kita boleh belajar di sini bahwa ketika kita melakukan kesalahan, maka kita harus punya sikap kerendahan hati. Sikap rendah hati ini sangat tidak enak karena kita lebih suka kalau kita melakukan kesalahan, kita lebih suka membela diri dan membenarkan diri kita sendiri. Kalau kita pun dikritik oleh orang lain, kita ingin sekali defense, bertahan untuk menyerang kembali. Tetapi kita belajar dari Daud bagaimana dia tetap memiliki sikap yang sangat rendah hati di hadapan Tuhan dan juga manusia. Sepertinya ini yang kita perlukan pada saat-saat ini. Ketika hidup kita sedang dalam keadaan terpuruk, hidup kita dalam keadaan kesulitan, dan juga mungkin dalam keadaan terhimpit begitu ya, kita membutuhkan yang namanya kerendahan hati untuk meminta bantuan, meminta nasihat, meminta teguran, dan lain sebagainya. Seandainya kita lakukan hal ini, saya yakin percaya Tuhan tetap memimpin kehidupan kita kok, dengan berbagai macam cara. Permasalahannya kita tidak mau dipimpin. Kenapa? Karena kita masih tinggi hati. Kita tidak mau dikoreksi hidup kita. Termasuk saya, begitu ya. Saya juga mengalami hal demikian. Terkadang kalau dikoreksi itu sangat tidak menyenangkan, karena kita harus belajar untuk menekan ego kita, menekan emosi kita, untuk menekan harga diri kita. Kadang-kadang kalau sudah ngomongin harga diri, waduh, sudah deh, pasti meledak-meledaknya luar biasa, begitu ya. Pasti akan bertanya, kamu belum tahu siapa saya? Ya belum, gitu ya misalnya. Wah, dan segala macam begitu ya. Jadi ya susah sekali untuk mengalami perubahan hidup. Kenapa? Karena nggak bisa dikritik, dikoreksi, dan dinasihati. Dikritik itu bukan berarti menjelek-jelekan, tidak, tetapi diberikan masukan-masukan yang positif. Kita seringkali mendengar masukan-masukan itu negatif. Nah, kalau masukan negatif jangan didengar, tetapi masukan-masukan yang positif dengar. Dan kita belajar rendah hati. Dan ketika kita rendah hati, maka kita diisi. Demikian halnya kenapa kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, kita diisi. Dan kita sadar diri bahwa tidak semua hal bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Yaitu ada bagian-bagian yang memang Tuhan tentukan untuk kita lakukan, dan ada bagian memang orang lain yang Tuhan tentukan untuk dilakukan. Dari sini kita belajar tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan rendah hati di hadapan manusia untuk menerima
masukan-masukan yang positif, sehingga hidup kita semakin berharga di mata Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.